Daratan bela diri, di dunia ini kehormatan diperoleh dari bela diri. Dan orang yang tidak memiliki kekuatan sudah pasti akan mengalami penghinaan. Di negara Silan, kota Yulan, terdapat banyak perguruan bela diri. Kediaman Feng, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yulan. Bergerak seperti angin, tenang seperti hutan. Menyerang seperti api, tidak tergoyahkan. Sudah berapa kali aku mengatakannya. Gunakan kekuatan pinggang. Pinggang, sang guru berteriak dari lapangan latihan bela diri. Feng Lei, aku benar-benar tidak terima. Mengapa Feng Hoa, sampah itu boleh berdiam diri di rumah untuk berendam ramuan spiritual? Sedangkan kita harus bersusah payah di sini. Ya karena ayahnya adalah kepala keluarga Feng. Tapi tidak apa, lagi pula sebanyak apapun ramuan spiritual yang dia pakai, dia hanyalah prajurit tingkat 3, dia sama sekali bukan lawan kita. Dia hanyalah sampah rumahan, ucap Feng Lei. Para bocah sialan, apakah aku ada bilang berhenti? Kembali latihan. Aku adalah Feng Hoa, sampah yang dikatakan mereka. Orang dengan kekuatan biasa-biasa saja tapi justru menghabiskan sumber ramuan spiritual terbaik keluarga Feng. Tidak aneh jika mereka iri padaku. Tapi mereka sama sekali tidak tahu kalau ramuan spiritual ini sama sekali tidak berpengaruh pada tubuhku. Ramuan obat ini mengandung lusinan tanaman obat yang berharga, ini dapat meningkatkan ketangguhan dan mencapai efek pendinginan dan peningkatan tubuh. Sekarang ramuan sudah menjadi ampas, secara logis seharusnya. Tuan Muda Feng, apakah kali ini juga belum bisa terserap? Masih sama, masuk ke dalam tubuh dan langsung hilang tanpa tersisa. Aku hanya orang biasa, benar-benar tidak perlu menghabiskan seluruh ramuan spiritual keluarga untukku. Aku mengakui aku orang biasa, bukan berarti aku menyerah. Aku Feng Hoa bersumpah, tidak peduli situasi apa, aku tidak akan pernah mengecewakan harapan kalian. Hufet, emangnya kenapa kalau tidak berbakat? Kenapa juga jika diremehkan orang lain? Aku percaya usaha akan mengalahkan keputusan langit. Mereka berlatih 50 set tinju sehari, aku kan berlatih 100 set. Dan menjadi kuat. Siapa itu? Apakah hanya perasaanku? Ada seseorang di belakangku. Wah, hahaha. Kakao, reaksimu terlalu lambat, aku sampai bisa bersembunyi di belakangmu. Wawan, Wan Xin. Ternyata kamu. Tanpa diduga, hanya dalam 2 tahun yang singkat, kekuatanmu sudah di atasku. Haha, dan aku hanya berjalan di tempat selama ini. Kakao jangan sedih, aku percaya kamu pasti bisa. Aku tidak apa, Wan Xin. Justru karena aku mengakui kekuatan sehingga aku berlatih lebih keras. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya kamu berlatih saat ini? Kenapa kamu keluar untuk mencariku? Tentu saja karena aku ingin memberitahumu sebuah berita baik. Berita apa? Hari ini Guru Yunying dari Akademi Bela Diri Feng Yue menerimaku sebagai muridnya. Itu benar-benar berita baik, dengan bakatmu, kamu harus pergi ke sana untuk berlatih. Yang paling penting dia juga menyetujui untuk memberimu kesempatan interview. Siapa tahu kita bisa pergi ke Akademi Bela Diri Feng Yue bersama. Apa? Akademi Bela Diri Feng Yue? Dari 4 keluarga besar hanya kamu yang bisa masuk. Apakah aku juga boleh pergi bersamamu? Daratan bela diri selalu tentang kekuatan, dan Akademi Bela Diri Feng Yue memang bisa dimasuki oleh siapa saja. Siapa itu? Suara ini. Dan hanya dengan masuk ke akademi paling bagus di daratan bela diri ini. Bahkan jika memulai dari titik paling rendah setelah pelatihan, dari kami pasti akan menjadi kuat. Wanita ini adalah Master S tingkat tinggi, Yun Ying. Hanya saja, jika orang yang diwawancarai adalah salah satu sampah keluarga Feng yang terkenal sepertimu, belum tentu. Kamu itu, lebih cocok tinggal di desa saja. Guru, Kakao hanya sementara saja seperti ini. Dia memiliki bakat. Aku mohon berikan dia kesempatan. Wan Xin, jangan bicara lagi. Akademi bela diri, aku pasti akan pergi, dan aku akan masuk dengan kekuatanku sendiri. Seperti orang-orang rendahan tidak layak untuk mewawancaraiku. Tunggu bocah yang sombong, tidak sadar diri dengan kekuatannya sendiri. Yang lemah harus memiliki kesadaran sebagai orang lemah. Bahkan berani menyinggungku. Aura menghancurkan yang sangat kuat. Apa dia ingin membunuhku? Kuat sekali. Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulannya. Aku tidak ingin mati. Aku masih harus menjadi orang kuat. Apa, dia bisa menerima pukulanku? Bukan. Kenapa kekuatan jiwa bela diriku hilang?
Dia menyerap jiwa bela diriku. Aku tidak bisa menarik diri. Sialan, bocah sialan, hentikan. Kamu akan mati jika terus melanjutkannya. Jangan berani melawanku. Tubuh bocah sialan ini seperti lubang hitam, jika ini terus berlanjut, mungkin aku juga akan dalam bahaya. Bocah sialan lepaskan. Sepertinya dia kehilangan kesadaran. Kesempatan. Hancur. Kak Hao, jika bukan karena dia kehilangan kesadaran, kemungkinan besar aku juga akan mati di sini. Ada sesuatu di dalam tubuh bocah sialan ini. Guru, kamu menghabisi Kak Hao. Dia belum mati. Aku peringatkan kamu, jika kamu ingin terus memanggilku guru, jangan pernah berhubungan dengan bocah ini lagi. Tubuhku sangat berat, kemana aku akan pergi? Tempat apa ini? Apakah aku akan mati? Ada sesuatu yang akan keluar dari dalam tubuhku, aku akan meledak. Benda apa ini? Tiba-tiba monster aneh keluar dari tubuh Fang Hao. Fang Hao merasakan tubuhnya akan meledak, dan tidak bisa menahannya lagi. Sudah ratusan tahun, aku menunggu ratusan tahun. Akhirnya aku bisa keluar juga. Karena monster ini berhasil menyerap sedikit kekuatan dari Master S tingkat tinggi, Yun Ying. Akhirnya dia bisa keluar dari tubuh Fang Hao. Siapa kamu? Kenapa bisa ada di dalam tubuhku? Tunggu. Ternyata dari dulu kamu yang sudah menghisap jiwa bela diri dalam tubuhku. Poster itu berkata, siapa yang mengganggumu? Kamu harus bersyukur karena bisa menyerahkan tubuhmu untuk menyembahku. Karena hanya aku yang bisa memberimu kesempatan untuk mengubah takdirmu. Fang Hao terlihat sangat bingung dengan apa yang terjadi. Apa yang dia maksud mengubah takdir? Aku sudah direndahkan bertahun-tahun, aku benar memiliki kesempatan untuk membuktikan aku bukan sampah. Apa benar monster ini dari dulu sudah berada di dalam tubuhku? Mengubah takdir, dia mengatakannya dengan begitu enteng. Bertahun-tahun aku tidak mengalami perkembangan apapun, kemungkinan besar monster itulah yang terus menghisap jiwa bela diriku. Jelas ini semua salahmu, membuatku menjadi sampah masyarakat, keluar dari tubuhku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tiba-tiba Fang Hao terbangun dari tidurnya. Apa ini di kamarku? Apakah tadi hanya mimpi? Hao, kamu sudah bangun. Lain kali jangan terlalu memaksakan diri saat berlatih, kamu pingsan karena kelelahan. Pingsan? Aku ingat kemarin sepertinya aku pingsan karena serangan Yun Ying. Ibu, aku tidak apa-apa, siapa yang kemarin membawaku pulang? Yang membawamu pulang adalah Tuan Yun Ying Akademi Beladiri dari Feng Yue. Kamu harus berterima kasih padanya. Dia yang membawaku pulang, pasti karena Wan Xin memohon padanya. Aku tidak akan pernah berterima kasih pada orang seperti itu. Ibu, aku tidak suka orang itu, aku tidak mau bertemu dengannya dan tidak akan berterima kasih padanya.